Nah, ini studi kasus ya untuk cara mudah nih bayar zakat harta ya, zakat mal bagi seorang muslim. Jadi dalam Islam itu yang diajarkan Nabi sesuai dengan sunnah, sunnah dan Al-Quran ya. Jadi zakat harta atau zakat mal itu wajib memenuhi dua dua poin ya, dua poin utama. Yang pertama adalah nisab dan haul. Terpenuhi dua ini, baru seorang muslim itu dijatuhi hukum wajib mengeluarkan zakat harta. Nisab itu adalah kadar minimal harta yang ditetapkan dalam Islam, yaitu adalah 85 gram emas. Atau kalau diuangkan sekitar 80, kalau nggak nyimpan emas ya, berarti 85 gram emas, dan kalikan dengan nilai emas per gram sekarang anggaplah 1,9 ya. Ya berarti 85 kalikan 2 juta lah ya, 85 kali 2 juta berarti sekitar 160 atau 170 juta. Ya, jadi kalau ada orang punya harta sebesar sama dengan 85 gram emas atau bahkan lebih, dia udah dijatuhi wajib hukum zakat untuk yang poin nomor satu. Tapi ada syarat poin nomor dua, namanya haul. Haul ini adalah waktu simpan atau waktu menimbun harta itu. Nah, dalam Islam ditetapkan haul yang dipakai di sini adalah kalender Hijriah, bukan kalender Masehi. Jadi kita punya harta, anggaplah kita nyimpan emas 100 gram, nyimpan emas 100 gram. Nah, itu disimpan selama 1 tahun Hijriah, 12 bulan Hijriah, baru wajib kita mengeluarkan zakat. Nah, kalau kalender Masehi, kita kan tahu tuh kalender Masehi itu kurang lebih di 365 hari sampai 366 hari. Karena ada tahun kabisat tuh. Nah, tapi kurang lebih segini nih. Kalender Masehi yang kita pakai sekarang itu setahunnya itu 365 atau 366 hari. Sedangkan dalam Islam untuk berzakat tadi, haul yang dipakai di sini adalah kalender Hijriah. 354 sampai 355 hari. Artinya kalender Hijriah ini 10-11 hari lebih cepat waktu jatuh temponya untuk kita bayar zakat itu. Nah, gitu ya. Jadi ini dua poin ini yang apa dalam Islam yang diajarkan ya. Seorang muslim wajib mengeluarkan zakat ketika dua poin ini terpenuhi. Jadi bukan satu poin aja, nggak hanya nisab yang dilihat. Karena banyak orang berpenghasilan nisabnya mungkin lebih dari setiap bulan lebih dari 85 gram emas ya, atau punya gaji 100 juta setiap bulan. Tapi bisa jadi di bulan ke-12 atau 11 ya beberapa hari sebelum haulnya tercapai, itu ada orang misalnya kena musibah, anaknya sakit atau apa harus mengeluarkan dana yang miliaran misalnya kan. Nah, sehingga uang yang sebanyak itu bisa habis dalam sekejap itu. Makanya yang dia nggak wajib mengeluarkan zakat 1 rupiah pun. Makanya dalam Islam ditunggu dulu nih haul, karena kan kita nggak tahu nih 12 bulan ke depan itu terjadi apa dalam kehidupan kita kan. Sejadi ekonomi membaik, terus terjadi ekonomi memburuk, bahkan sampai habis sama sekali kan. Makanya dalam Islam tuh ada haul di sini. Ditunggu dulu harta itu disimpan atau tertimbun. Kalau setelah lewat 12 bulan itu masih tersimpan lebih dari 85 gram emas, baru wajib keluarkan zakat. Nah, seperti itu. Nah, ini contoh kasus nih. Anggaplah ada seorang ya, anggaplah si Budi nih namanya, si Budi. Budi ini baru lulus kuliah kan, baru kerja ini. Baru kerja deh kan. Ternyata dia kerja di perusahaan yang bagus kan. Gajinya di bulan pertama, anggaplah dia dapat gaji nih, ini bulan pertama ini haul. Jadi ini haul, ini waktu simpan, waktu tunggu ya. Ini ada nisab nih kadar hartanya nih, atau gaji dia lah, anggap begitu ya. Nah, misalnya di bulan pertama nih, ternyata dia dapat gaji setara dengan 100 gram emas. Atau anggaplah 150 juta misalnya. Misalnya dia apa gitu kan, CEO atau apa gitu kan. Dapat gaji di bulan pertama 100 gram emas. Nah, ini kan baru gajinya ya, belum dipotong dengan pengeluaran ini, pengeluaran itu. Ini bersih aja kan. Di bulan kedua ternyata dia apa ada sesuatu lah sehingga harta dia 100 gram itu turun lagi gitu kan. Di bulan ketiga gak ada gajian cuman nambah lagi gitu. Jadi harta itu kan selalu kayak gini nih. Kalau kalau kita buat kurva ya kan, harta seorang muslim itu kan bisa naik, bisa turun kan. Ada dapat harta ini, rezeki ini, ada pengeluaran ini, pengeluaran itu yang kita nggak bisa prediksi pasti nilainya kan. Taunya setelah kejadian kan, misalnya gaji 100 juta, pengeluaran aktual 50 juta, tambah poin ini, itu kan. Ya anggaplah dari 100 juta itu ada pengeluaran makan, minum,
pendidikan anak, orang tua, segala macam, hutang segala macam. Anggaplah dari 1 juta tuh bersih tinggal 25 juta misal kan. Nah, yang angka ini kita nggak tahu kan. Makanya dalam Islam itu udah biar aja harta tuh bergerak dalam 1 tahun. Nah, nanti sisanya berapa gitu. Nah, contoh kayak Budi ini tadi, dia gaji 100 gram kan. Tapi terjadi fluktuatif di situ, pergerakan harta dia kan, harta gajinya, pengeluaran dia, utang piutang segala macam, bantu ini segala macam kan. Ternyata dalam bulan pertama sampai bulan ke-13 dia naik turun nih hartanya. Bahkan ini kan nisab nih, ini nisab. Yang diucapin nisab kan ini nih 85 gram emas nih. Ternyata harta dia tuh naik turun. Kadang di atas 85, kadang di bawah 85 gram gitu kan. Nah, nanti dilihat nih, dari bulan pertama kan 12 bulan itu. Islam mewajibkan dia harus waktu tunggu setahun. Berarti kan dari bulan pertama harus tambah 12 kan, berarti di bulan ke-13 dia wajib zakat tuh. Tapi bulan ke-13 ini yang dipakai adalah kalender Hijriah ya. Nah, ternyata dari bulan pertama, anggaplah di bulan Januari ya, di bulan Januari sampai ke bulan Januari sampai Januari tahun depan, Januari ini anggap tahun 2025, Januari 2025 ya kan. Ini Januari 2026. Ternyata dari Januari 2025 harta dia 100 gram ini sampai ke setahun ke depan Januari 2006 hartanya naik kan di 130 gram emas. Nah, nisab terpenuhi di atas 85 gram emas. Ini kan nisab nih. Ini kadar minimal ya, ini kadar minimal. Ini waktu tunggunya. Ternyata si Budi ini setelah fluktuatif naik turun ini ternyata harta endingnya itu tetap di atas 85 gram emas. Aktualnya di 120 gram emas nih. Dan udah tersimpan selama 1 tahun kan. Nah, makanya zakat dia itu adalah 130 gram emas dikalikan 2,5%. Nah, zakat dia nih. Nah, pertanyaannya, semisalnya dia di bulan pertama gaji dia belum 100 gram emas, misalnya di sini nih gaji penghasilan dia nih masih dianggap di 50 gram misalnya yang penghasilan dia kan. Berarti dia belum bisa menghitung haul di sini. Menghitung haul itu kapan? Ketika penghasilan dia itu mencapai nih. Di sini misalnya di bulan kelima nih. Misalnya di sini gaji dia kan. Ternyata di bulan kelima baru dia mendapatkan harta sebanyak 85 gram emas. Berarti ngitung haulnya dari bulan 5 ini sampai bulan 5 tahun depan. Maju ke tahun depan. Kayak gitu. Karena haul setiap orang itu berbeda-beda. Ada haul orang itu di bulan 2, dia mendapat harta 85 gram emas itu di bulan kedua. Ada yang di bulan 8. Artinya diingat kapan dia mendapatkan harta sebanyak 85 gram emas ini. Nah, enggak bulan 5 tadi kan. Berarti bulan 5 ini dia itulah bulan dia start menghitung haul 1 tahun. Tadi bulan 5 di tahun ini sampai bulan 5 di tahun depan. Ditunggu harta itu bergerak, dilihat berapa ya akhirnya. Kalau masih di atas 85 gram emas, dikalikan 2,5%. Kayak gitu. Nah, itu ya, itu cara mudahnya menghitung zakat. Nah, terus misalnya kayak gini. Misalnya jadi gini, dalam zakat itu kan ada misalnya ini tahun 2022, ini 2023 ya. Ini 2024. Anggaplah dia di sini udah mengeluarkan zakat ini. Ini kan ini kadar minimal ya. Kadar minimalnya 85 gram, ya kan? Ternyata di tahun 2022 2023 harta dia itu anggaplah 200 gram emas. Di sini dia udah mengeluarkan zakat 2,5% ini. Berarti kan ini 200 gram kalikan 2,5%. Ya kan? Dia anggaplah dia udah anggaplah apa nih 2,5 berarti anggaplah sekitar berapa nih 4 gram ya. 2,5 kali 2 sekali 5 gram emas ya. Di tahun ini dia udah mengeluarkan zakat 5 gram ini di tahun 2022 ke 2003 kan. Berarti kan harta dia berkurang di sini nih 200 gram ini karena udah mengeluarkan zakat 5 gram berarti kan 200 dikurangi 5 gram kan. Berarti sisa hartanya cuma 195 gram kan. Nah, ingat ini kalau masih disimpan 190 gram emas di sini masih disimpan sampai tahun kedua, nyimpan lagi nih, nyimpan harta yang tahun kemarin ditambah dengan penghasilan baru di tahun ini tahun pertama tahun kedua ya, ada penghasilan lagi naik turun kan. Ternyata tahun ini penghasilannya anggaplah 200 gram lagi nih. Berarti zakat dia itu sisa tahun yang udah dibayarkan ditambah ini.
Berarti 195 ditambah 200 gram. Berarti totalnya berarti 395 gram emas. Yang pengalinya adalah total kumulatif. Jadi zakat itu bukan tahun berjalan ini, Bang. Semua harta yang mengendap yang tertimbun itu wajib dikeluarkan zakatnya. Ya, berarti di tahun kedua ini tahun pertama udah mengeluarkan zakat 200 gram. Sisanya tinggal 195 gram kan. Terus tahun kedua ada lagi kerjaan rezeki lagi kan. Ternyata nambah lagi nih 200 gram nih kan. Berarti total yang dizakatkan di tahun 2024 ini adalah total ini kumulatif. Termasuk ini ya, termasuk uang cash, tabungan. Pokoknya semua uang yang di dalam rekening, yang aktif, lancar, itu wajib objek zakat itu. Uang cash, tabungan, termasuk deposito. Cuman deposito ini banyak yang apa ya, banyak khilaf ulama nih banyak mengharamkan ini, apalagi deposito konvensional lah. Deposito mudharabah aja banyak yang mengharamkan itu karena goror kan, nggak jelas kan, riba juga. Jadi deposito kalau bisa janganlah. Nah, piutang, orang yang berhutang ke kita, misalnya ada orang berhutang 10 juta ke kita, itu dimasukkan sebagai harta kita, jadi penambahnya. Objek zakat harta kita itu, orang yang piutang ya, orang yang berhutang ke kita, misalnya ada orang berhutang 100 juta nih. Ini ikut dihitung nih, jadi penambah harta kita untuk dikali 2,5%. Terus barang dagangan, kalau punya toko misalnya kan, misalnya toko sembako misalnya jual beras, jual minyak, yang dihitung itu adalah semua barang yang dijual. Kalau kayak komputer, rak, bangunan, terus sampai material-material yang sifatnya nggak dijual sebagai kapital, aset kapital itu nggak dihitung sebagai penambah zakat, penambah harta dalam zakat. Misalnya ada toko jualan baju nih, ya berarti objek bajunya berapa, misalnya ada 100 lusin baju, ya dikalikan aja berapa harga per lusin per bijinya kan. Nah, itu dijadikan sebagai penambah zakat harta kita. Misalnya bisnis jualan roti, kue, ya yang dihitung adalah barang dagangannya itu. Atau toko bangunan ya materialnya itu. Nah, termasuk kalau kita misalnya kita punya dealer mobil, dealer motor kan. Ya berarti yang dijual apa di situ? Mudahnya itu apa yang dijual, apa yang didagangkan, objek dagangan itu apa? Mobil kah, motor kah? Nah, itu dijadikan valuasi berapa rupiah, itu dijadikan sebagai objek harta kita. Atau kita misalnya kayak apa ya, eh, dokter gigi atau dokter apa kan, apa yang dijual di situ? Misalnya ada material atau apa gitu ya, yang kayak gigi gitu nggak ngerti saya. Nah, itu harus divaluasikan dalam rupiah. Karena itu kan akan harta kita yang belum teruangkan kan, itu wajib dikeluarkan juga zakatnya. Nah, jadi uang cash, tabungan, intinya uang dalam rekening ya, deposito jangan. Piutang, orang yang berutang ke kita itu dihitung itu. Sama semua barang yang diperjualbelikan. Baju, sembako, kue, material, motor, mobil, apapun itulah ya. Pokoknya termasuk, kan sebenarnya ada juga zakat perdagangan kan, itu masuk di sini. Nah, itu total ini semua berapa? Setelah ditunggu setahun ya, haul tadi ya. Pokoknya harus ditunggu haul itu, ini ditunggu haul 1 tahun. 1 tahun kalender Hijriah 354 hari atau 355. Dikalikan semuanya itu 2,5% itulah wajib zakat kita di akhir tahun itu setelah haul terpenuhi. Sekian rupiah. Itu kayak gitu. Dalam Islam kayak itu mudahnya. Jadi kalau mau mengeluarkan zakat per bulan agak sulit karena kita prediktif di situ kan, harta kita naik turun naik turun naik turun kan, takutnya kita ada kekurangan bayar zakat atau lebih berzakat di situ. Lebih baik ditunggu aja harta itu bergerak, naik turun naik turun naik turun kan, ditunggu itu. Misalnya haulnya di bulan pertama, berarti tunggu di bulan pertama tahun depan, lihat berapa sisa harta di situ. Ah, itu simple itu. Kalau ikut kajian Ustadz Amir Nurbait, Ustadz Khalid Basalama, apalagi kalau Ustadz Erwandi Termizi, itu kayak itu cara ngitungnya, simple. Tapi yang perlu ditekankan adalah haul setiap orang itu berbeda-beda ya. Kapan dia mendapatkan harta sebesar 85 gram emas atau lebih, itu kan berbeda-beda tuh. Ada orang setelah kerja 9 bulan, bulan ke-9 baru terpenuhi harta 85 gram emas kan. Misalnya di sini nih, dia baru dapat harta 85 gram emas. Berarti haul dia tuh dari bulan 9 ini. Dari bulan 9 sampai bulan 9 tahun depan. Dikurangi 11 hari. Karena kan hijrah ini lebih cepat 11 hari dia kan. Nah, bulan 9 tahun ini sampai bulan 9 tahun depan dikurangi 10-11 hari,
dilihat berapa kurva grafik hartanya kan. Apakah masih di atas 85 gram emas, standar minimal ini, atau di bawah itu. Kalau masih di atas udah berapa hartanya, anggaplah 110 gram emas ya, udah 110 gram emas ini. Harta setara dengan 120 gram emas ya. Jadi harta itu nggak hanya emas. Nah ini ya, sorry ya, ini kurang nih. Berarti uang cash ini yang keenamnya adalah emas. Emas dan atau perak. Lupa nih. Jadi uang cash, rekening, tabungan, emas, perak itu adalah objek zakat harta kita. Kayak gitu. Jadi kalau misalnya yang dia bayarnya per bulan karena per bulan itu memenuhi nisab, terus Ya nanti sebenarnya itu kembali lagi ke sini. Kembalikan semua itu ke Al-Qur'an sama hadis sunnah ya. Jadi dalam Islam itu ketik sama kayak orang sholat, kan Allah telah menentukan waktu-waktunya. Haji telah menentukan waktu-waktunya, termasuk bayar zakat. Allah telah menentukan waktunya. Jadi harus terpenuhi dua ini. Nah, kalau bayar zakat per bulan itu sebenarnya itu pengembangan dari Ustadz Yusuf Qaradawi ya di Mesir itu. Itu Ustadz apa ulama kontemporer ya zaman sekarang. Jadi memang mereka mengembangkan kayak itu. Cuman tetap harus memenuhi cara Nabi bayar zakat kayak itu. Karena ibadah itu kan ada waktu-waktunya yang telah Allah tetapkan. Kayak sholat zuhur di waktu asar kan nggak sah itu. Atau sholat asar di waktu maghrib nggak sah kan. Ya sama kayak gini nih, kalau kita berzakat per bulan, masih apa ya, kita nggak tahu. Karena harta itu kan bergerak terus ya. Nah lebih baik kembali aja ke ini cara Nabi, cara ngitung zakatnya. Ditunggu haulnya 1 tahun sama nisabnya. Simple ini, nggak pusing kita ngitung. Kalau ngitung per bulan kita kan berarti kita harus ngitung berapa gaji kita setiap bulan atau pemasukan setiap bulan kan. Terus harus ngitung prediksi pengeluaran berapa gitu kan. Nah itu masih prediktif kan. Bisa jadi kita terlalu besar menghitung pengeluaran atau kecil menghitung pengeluaran. Ada potensi di situ kita kurang berzakat atau lebih berzakat. Karena kita pakai cara prediktif kan. Kalau pakai cara ini kan langsung aktual ini, langsung udah eh, terjadi kayak itu. kalau misalnya gini Bi, hitungnya di akhir bulan, di awal bulan dia menerima gaji melebihi 85 gram. Pas dia hitung udah dikeluarkan biaya sekolah, rumah, Hmm, makan di akhir hmm. bulan ternyata masih Di atas 85. ya, Oh, bisa aja dikeluarkan. berarti itu udah bersih. Bisa dikeluarkan di bulan pertama, bulan kedua sampai bulan ke-12 kayak gitu. Tapi harus tepat perhitungannya. Berarti harus pakai cara aktual kan. Setelah dikeluarkan dulu pakai makan, minum, untuk transportasi segala macam kan. Baru dihitung berapa sisanya kan dikeluarkan 20%. Bisa pakai cara itu selama 12 ke depan. Cuman nanti di bulan ke-12 di akhir tahun dihitung lagi. Bisa jadi yang dibayarkan itu masih kurang. Mm-mm. Karena kan kita ada harta yang sebelumnya itu. Jadi misalnya dia banyak ini sorry ini tahun pertama ya, tahun kedua. Anggap dia ngitung yang tahun kedua ini kan. Yang ngitung yang misalnya dia sorry. Ada sisa sisa harta di tahun pertama. Nah, anggap ini kita ngomong bicara zakat tahun 2025, 2026 ya misalnya. Dia banyak bulanan kan, ini bulan 1, bulan 2 sampai bulan 12 nih. Ini bulan 11 kan. Dia bayar 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 di bulan ini, bayar di bulan ini, bayar di bulan 2, 3, 4 sampai bulan 12, tiba itu sebulan kan. Mm. Cuman nanti di akhir tahun dilihat lagi. Karena kan di tahun ini, di tahun 2024, di tahun sebelum tahun ini, kan ada harta lain ini yang masih tertimbun di sini. Ini masuk dalam objek penambah zakat. Jadi jangan fokus bayar zakat itu bulan, sedangkan harta lain yang tertimbun di tahun sebelumnya, walaupun itu sudah dikeluarkan zakatnya, wajib menjadi penambah objek zakat di sini nanti. Misalnya tahun 2025, 2026, Januari Sayang. sampai Desember. Dia bayar zakat nih kan, selama 12 bulan nih. Nah, ini kan zakat di tahun ini, di bulan tahun berjalan kan. Nah, sedangkan zakat itu kan semua yang tertimbun, yang menumpuk itu wajib dikeluarkan. Jadi harus dilihat lagi nih ke belakang ini. Apa aja harta-harta yang tertimbun di sini? Emas kah, perak kah, tabungan kah, deposito, apalah ya, barang dagangan. Yang ini semua tahun sebelumnya nambah di sini nanti. Ini kan 2026, berarti 2024, 2025.
Apa yang tertimbun di sini? Nah, ini kan yang dibayarkan tahun ini nih, tahun berjalan nih. Yang di sini harus dilihat lagi berapa totalnya. Nah, untuk memastikan jangan sampai kurang bayar zakat. Artinya ada objek harta yang nggak dihitung karena fokus bulanan, terus gitu kan. Lupa sama yang di belakang ini. Nah, itu. Makanya enak cara Nabi, gitu aja. Jadi nisab itu adalah harta di tahun berjalan sama harta tahun sebelumnya. Semua uang yang tersimpan di rekening, uang cash, tabungan, emas, perak, apapun itu, semua yang tersimpan selama 1 tahun, ya kan? Itu dikalikan 2,5%. Walaupun nanti akan lebih besar mengeluarkannya. Bisa jadi kita masih ada kekurangan berzakat di situ karena kan yang tadi tuh fokusnya di Per di bulan. bulan tahun berjalan kan. Sedangkan dalam Islam itu makanya ada ini nih, ada ditunggu setahun. Jadi sebenarnya harta zakat itu adalah harta kumulatif ya, harta yang didapatkan tahun berjalan ini sama tahun-tahun sebelumnya. Makanya ini sifatnya kalau kata Ustadz ANB itu, Aminur Baiz itu, Ustadz ANB ya, Aminur Baiz, zakat itu harta yang tertimbun. Zakat yang dikeluarkan dari semua harta simpanan yang tersimpan atau tersimpan. Jadi zakat itu zakat mal ya, bukan zakat fitrah ya, zakat mal itu ngomongnya. Zakat itu adalah semua harta simpanan yang tertimbun selama 1 tahun dan sifatnya kumulatif. Misalnya gini, misalnya kita tahun 2022, 2023, kita ada nyimpan emas di sini 200 gram. Nyimpan emas 200 gram di sini. Ini anggaplah tahun pertama. Terus tahun 2024, ini tahun kedua ya. 200 gram emas ini kan kita keluarkan zakatnya 2,5% ya. Yang tadi kan kita keluarkan zakat ini, berarti kan sisa tinggal 195 gram emas. Nah, ini masih disimpan di tahun kedua nih. Masih disimpan. Terus di tahun kedua sendiri kita ada penghasilan lagi, anggap 100 gram di sini. Ada penghasilan lagi di sini nih. Kan ada rezeki lagi di tahun kedua nih. Nah, zakat itu dari mana dihitung? Berarti zakat itu adalah emas yang 100 gram ini, yang didapat tahun berjalan, ditambah yang masih disimpan, 195. Jadi total zakat itu adalah 295 gram emas. Karena semua harta yang disimpan terus menerus, itu wajib dikeluarkan zakat. Ya, jadi itu ya. Kembalikan aja ke ini, ke cara Nabi ya ini. Haulan nisab. Oke, itu aja. Atau nonton kajian Ustadz Erwandi lah, itu lebih mantap itu. Erwandi sama Ustadz Aminur Baiz. Oke, terima kasih.